Selamat malam, catatan demokrasi kembali mengangkat mengenai kasus ijazah Jokowi. Kali ini kami dari sudut pandang ketika dua nama yang tadinya berstatus sebagai tersangka di klaster 1, Egy Sujana dan Damai Harilubis, sepertinya sekarang bisa bernafas lega. Tetapi banyak pihak yang bertanya kenapa secara timeline begitu mencolok. Bertemu dengan Presiden Jokowi tanggal 8, tanggal 16 mendapatkan restoratif justice, dan tanggal 16 mendapatkan SP3. Dihentikan proses penyidikan terhadap Egy dan juga Damai Harilubis. Terima kasih kepada BHS, boleh tepuk tangan untuk BHS. Kami juga menghadirkan mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga dari Universitas Budi Luhur. Narasumber yang sudah hadir sejauh ini ada Pak Tri Andika. Selamat malam Pak Tri Andika dari Universitas Bakri. Selamat malam Mas Andro. Selamat malam. Sehat Pak Tri Andika? Alhamdulillah sehat. Pak Tri Andika nanti akan ditemani oleh pengamat hukum pidana dari Universitas Indonesia, Bang Aristo Pangaribuan, yang akan menuju ke studio. Dan di kanan saya ada pakar komunikasi politik kita, ada Bang Emrus Yombing. Baik, terima kasih, terima kasih. Dan di sisi kiri yang tetap setia di barisan Presiden ke-7 Joko Widodo, Bang Andi Aswan. Malam Bang Andi Aswan. Malam Andro, malam pemirsa TV One. Gambare. Semangatnya memang beda gitu ya. Apakah peluang RJ ini bukan hanya berlaku untuk dua tersangka saja atau semuanya berkesempatan itu? Atau jangan-jangan nama-nama yang berada di klaster kedua khususnya RRT, Roy Rismond dan juga Tifa akan terus maju membawa ini ke ranah pengadilan. Bang Aristo Pangaribuan, malam. Bang Aristo. Selamat malam Mas Andro, selamat malam semua pemirsa. Terima kasih Bang Aristo, kami ingin sudut pandang Anda apakah memang Egy dan juga Damai sudah memenuhi syarat restoratif justice. Malam hari ini nanti diulas ya, Oke, Bang Aristo siap, ya. Siap. Thank you banget. Kami juga menghadirkan ada kuasa hukum dari Egy Sujana yang saat ini ada di Riau. Tersambung dengan kami melalui Zoom, Ibu Eli Daneti. Malam Ibu Eli Daneti. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Ibu Eli. Kami boleh langsung ke Ibu Eli. Ibu Eli bisa diceritakan ketika tanggal 8 Januari keputusan Egy Sujana dan Damai Harilubis untuk menemui Jokowi, sebenarnya inisiatif dari siapa Ibu? Sebenarnya itu inisiatif dari saya mencoba minta pengertian kepada Bang Egy, karena sering orang mengajak Bang Egy untuk bertemu dengan Pak Jokowi dengan janjian-janjian yang fantastik. Namun kita, Bang Egy, di sini tidak akan pernah mau untuk menjual akidahnya atau komitmen yang telah dibuatnya selama sekian lama. Soal janji-janji yang fantastik ini apa Ibu? Sudah ada perbincangan soal apa emang Bu? Ya kan ada datang ke rumah kalau mau ketemu Bang Egy bla 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 gitu. Terus nanti ada lagi bla bla bla, kan itu kepentingan mereka kan. Nah ini bukan Pak Jokowinya yang menjanjikan, tetapi tim-tim yang datang itu gitu. Nah dalam hal ini kita nggak mau juga sebagai kuasa hukum untuk membiarkan seperti itu. Saya tanya ke Bang Egy waktu itu sebelum berangkat ke Riau, Bang, ini baiknya seperti apa Bang? Ya saya sebenarnya mau, asal jangan minta maaf. Nah namanya ini kan proses restoratif justice. Jadi saya mencoba mendatangi Polda Metro Jaya, yaitu Kamnek 5 kepada Pak Rosadi. Nah dalam hal ini saya minta Pak Rosadi, jika Bang Egy nanti mau untuk berkunjung ke rumah Pak Jokowi, apakah bisa difasilitasi, karena kami tidak tahu kombes segala macam di situ. Dan apakah Pak Jokowi bersedia jika ada dua permintaan Bang Egy, tidak pakai media dan tidak ada foto-foto, dan yang paling khusus adalah tidak minta maaf. Nah, ya yang terbaik silahkan Bu, kata Rosadi. Nah, tanggal 6
kami ke Riau, sidang di Riau di Rohul. Nah tanggal 7 itu saya coba tanya ke Bang Egy, di mana Bang? Nah, kemudian kalau bisa Bang coba bawa Pak DHL karena ada alasan hukum yang cukup bagus untuk dilakukan juga dibawa Pak DHL. Nah, Bang Egy mencoba nelpon Pak DHL. Kita nggak tahu seperti apa dia berkoordinasi. Yang pada jam 8 malam tanggal 7 itu, ya bolehlah Bu Eli, kalau bisa kita langsung aja. Pak DHL jadi, kayaknya jadi kita ketemu di Jakarta. Dengan hal itu saya mencoba membeli tiket transit karena tiket Bang Egy sudah dibelikan oleh klien, dia bersama anaknya dan orang kantornya namanya Hari, anaknya bernama Hizbullah. Nah ketika tiket itu tentu saya perlu tiket, makanya malam itu saya cari tiket langsung transit. Nanti kebetulan saya mohon maaf, saya punya protokoler namanya Pak Endang di airport, makanya saya minta tolong 2 tiket lagi untuk Bang Egy dan Pak DHL. Nah, Akhirnya jadi berangkat ya Bu Eli ya? kemudian saya tanyakan kepada Pak Rosadi, Pak bagaimana ya kalau itu Pak Jokowi oke, tidak minta maaf dan tidak ada foto-foto dan kamera atau media gitu. Tidak direkam, tidak ada minta maaf, tidak ada media. Tapi isi perbincangannya Bu Eli tahu Bu? Di kediaman Pak Jokowi, Ibu tahu isi perbincangannya? Sampai kita kaget di situ. Saya secara pribadi baru sekali itu jumpa dengan Pak Darmizal, yaitu mungkin orang dari tim kalau saya nggak salah tim Rejo. Jadi, nah di situ baru kita jumpa. Awalnya saya masuk pertama sekitar 23 menit. Nah, bincang. Nah, kemudian baru Pak DHL, baru Bang Egy. Begitu masuk jumpa Bang Egy, langsung Bang Egy, terus ya Mas Jokowi, mereka berpelukan. Ya, nah itu di depan saya. Yang lain-lain saya nggak tahu apakah seperti apa, saya nggak tahu karena ini nyata dan fakta yang saya sampaikan. Nah setelah itu ingat Bang, waktu 2006 Abang sudah jadi orang hebat, saya belum siapa-siapa Bang. Ah enggak lah, Mas Jokowi kan udah mantan presiden 2 periode. Aduh, silakan duduk Mas. Bang, oke. Disuruh Bang Egy, kenapa nggak duduk di sini? Loh, saya kan bukan mimpin rapat dan saya orang kampung. Ibarat RT aja nggak ngelirik. Langsung Bang Egy jawab, loh saya kesini karena Mas mantan presiden. Nah, saya langsung tanpa area, langsung dia bilang, saya tidak minta maaf karena saya salahnya apa? Saya kan menggugat atas nama klien saya. Nah, untuk apa saya minta maaf? Nah, saya kan nggak salah. Kemudian klien saya tersebut di penjara. Kemudian perkara sudah ingkrah berkekuatan hukum yang tetap. Dengan kliennya di penjara, saya nggak puas. Makanya saya masukkan LP ke Barreskrim. Ternyata ditolak, dijadikan Dumas. Nah, beriring dengan proses tersebut, saya sakit. Kemudian kadarullahnya klien saya dapat amnesti. Ya, saya clear dan saya anggap case close. Jadi gini loh Mas, itu tidak ada area. Saya sakit saya kanker loh Mas, begini-begini. Ceritain sama Bang Egy. Mas sakit, saya sakit. Kalau Mas mau, obatnya di Penang. Nanti saya kasih alamat. Ya seperti itulah ceritanya. Akhirnya Pak Jokowi nanya, saya harus gimana? Terus kata Pak Egy, ya Mas kan bisa ngomong untuk
saya dihentikan perkara saya karena tidak masuk pada substansi dengan alasan yang ada kita tuangkan di gelar perkara kemarin. Nah, langsung Bapak Jokowi manggil orang Polda, kemudian orang itu datang, tolong ini nanti diproses. Udah seperti itu. Pas mau pulang, disampaikan, Bu Eli kapan Bang Egy berangkat? Kalau bisa tanggal 10, Pak. Ya udah silakan berangkat. Namanya ini proses, nggak mungkin langsung ujuk-ujuk. Nah tanggal 10 saya coba masukin, kemudian disuruh masukin lagi narasi-narasinya kan banyak itu. Tapi yang surat yang itu kan cuman hasil dari restorasi justice itu. Jadi narasinya itu di Polda, tidak dikeluarkan. Nah, kemudian dari para pihak pelapor juga membuat narasi. Nah, pada tanggal 13 mereka gelar perkara. Kemudian pada tanggal 13 tersebut muncullah statement dari Pak Jokowi. Nah, kemudian saya pertanyakan, itu statement Pak Jokowi udah keluar, apa bisa Bang Egy berangkat tanggal 15? Oke, Bu Eli sampai situ Dijawab dulu. bisa. Bu Eli sampai situ dulu, Tanggal sudah kita tangkap 14, ceritanya Bu. tanggal 15 nggak bisa. Isi substansi pertemuan Maka- di Solo. Ibu Eli ditahan dulu Bu, karena kita sudah kehadiran dua narasumber. Ini wajah lama di catatan demokrasi yang akhirnya muncul lagi. Bang Refli Harun, sudah lama tidak bersua di catatan demokrasi. Bang Refli Harun. Bukan akhirnya muncul lagi, akhirnya diundang lagi. Udah lama nggak diundang TV One ini kan? Kuasa hukum dari Roy Suryo CS ya Bang ya. Thank you Bang Refli Harun. Bukan, Roy Suryo, Arismon Sianipar, dan Tifa Uzatia. Kuasa hukum dari RRT berarti. RRT. Rismon dan juga Dr. Tifa. Terima kasih banyak Bang Refli Harun dan juga Bang Firmanto Laksana, kuasa hukum Joko Widodo. Selamat malam semua. Selamat malam pemirsa. Malam Bang Firmanto. Kita boleh ke Bang Aristo. Bang Aristo, tadi sudah dijelaskan bagaimana perbincangan secara detail oleh Ibu Eli. Bang Aristo ingin bertanya langsung kepada kuasa hukum Egy Sujana. Oke, begini yang pertama. Jadi kita bisa mengerti ya kalau restoratif justice itu ini sekarang kan digunakan untuk manajemen konflik. Ya, untuk meredakan konflik kemudian ujungnya SP3. Itu yang pertama. Tapi ada catatan kritis sebenarnya tentang restoratif justice itu sendiri. Kenapa? Begini, pertanyaan pertama saya. Restoratif justice itu kan privatisasi persoalan kriminal. Privatisasi itu artinya ya sudahlah saya dan kamu berdamai, tindak pidananya kita selesaikan di luar pengadilan. Oke, kalau tuduhan persangkaannya hanya pencemaran nama baik. Karena kalau pencemaran nama baik kan urusan Pak Jokowi dan Bang DHL dan Bang Egy Sujana. Tapi di sini sangkaannya ada kejahatan terhadap ketertiban umum yang namanya penghasutan. Baik dalam KUHP maupun Undang-Undang ITE. Nah pertanyaan pertama saya kepada Bu Elida ya. Bagaimana menanggapi situasi itu ketika restoratif justice itu kan privatisasi tadi ya. Tidak berdampak konflik sosial, lalu bagaimana polisi menanggapi permohonan itu? Apakah itu pernah dimasalahkan atau tidak? Karena ingat begini, kalau tuduhannya kejahatan terhadap ketertiban umum, artinya ini menyangkut publik. Nah ketika berdamai di ruang tertutup, tadi tidak ada media, artinya publik hanya bisa menjadi penonton. Padahal publik dalam hal ini juga menjadi korban. Nah pertanyaan saya itu pertama, yang kedua, kenapa tidak ada media, kenapa tidak dijelaskan? Begitu kira-kira Bu Elida. Bu Eli langsung ditanggapi. Begini, kemarin itu ada jawaban dari Pak Jokowi bahwa dengan kedatangan Bang Egy kita anggap ya understanding gitu ya. Terus yang penting bukan maafnya, silaturahminya. Jadi yang dimaksud dengan Bang Egy tidak minta maaf itu, dia merasa tidak bersalah dalam gugatan itu. Kalau berdamai, ya dia udah melakukan. Saya rasa untuk kata-kata kedatangan itu lebih dari kata maaf. Maaf itu bukan harus dengan ucapan atau berjabat tangan. Dengan kehadiran itu sudah lebih dari kata maaf. Tadi ada pertanyaan apa? Oke, boleh saya ulang Bang Andro, misalnya pertanyaan. Saya sederhanakan deh begini.
secara prosedur restoratif justice itu kan unsur-unsurnya yang pertama adalah repairing harm atau harmnya itu, akibatnya itu diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada tanggung jawab pelaku. Ya, soal maaf itu soal interpretasi sosiologis nih. Apakah bisa memaafkan tanpa permohonan maaf itu berdebat sosiologis. Tapi sekarang debat teknis hukum. Nah, sekarang begini, kalau unsur restoratif justice itu adalah satu tanggung jawab dari pelaku dan kemudian repairing harm tadi, ya. Lalu bagaimana diskusi itu? Apa tanggung jawab dari dalam hal ini Bang Egy Sujana dan Bang Damai Hari Lubis? Dan bagaimana proses dialognya, kemudian bagaimana harm itu atau akibat yang sudah ditimbulkan, karena ini tadi sekali lagi ini penghasutan loh, itu coba di recover. Nah, dan yang terakhir, bagaimana isi kesepakatannya itu apa? Karena begini, kalau isi kesepakatan itu tidak dibuka di publik, maka sah-sah saja publik bertanya-tanya, berdialog. Kenapa? Karena publik ditempatkan menjadi penonton, padahal kejahatannya, ya, sangkaannya adalah pasal terhadap ketertiban umum. Begitu, Bu Eli. Silakan. Bu Eli langsung dijawab, Ibu. Jadi begini, terima kasih. Jadi begini, ketika kami yang melakukan dari klaster pertama itu untuk gelar perkara cuman dari kami ya, bersama Pak Al-Kadiri dengan Isbul anaknya Bang Egy sebagai kuasa hukum. Jadi kami melakukan itu dengan alasan-alasan tinjau ulang kembali tentang ketersangkaan Bang Egy. Itu kami tuangkan. Jadi itulah yang menjadi pedoman bagi Pak Jokowi untuk yang tadi saya sampaikan. Sorry Bu Oli, saya potong. Dalam hal ini, aspek mana yang Bang ditinjau Egy kembali kalau boleh lebih spesifik? Di BAP. Ya, alasan hukumnya Bang Egy tidak pernah di BAP. Kemudian Bang Egy adalah pelapor. Kemudian Bang Egy adalah pengacara yang sedang membela kliennya, yaitu tentang Jokowi undercover yang Pak Gus Nur dengan Bambang Tri. Kemudian sementara di persoalan itu ijazah tidak diperlihatkan, sementara kliennya ditahan. Nah, itu yang jadi persoalan Bang Egy ke Barreskrim. Nah, saya sepakat dalam suatu hukum menyatakan itu manajemen konflik. Mungkin dengan hal ini kita dapat mengurai konflik tersebut dengan melakukan restoratif justice yang mempunyai dalil-dalil hukum sesuai dengan KUHP dan tidak melanggar aturan apapun. Yang paling mendasar karena ini adalah delik aduan. Satu kata adalah yang di dalam pasal Bang Egy kan 3, ya, ada pencemaran nama baik, fitnah, dan penghasutan. Kita menjabarkan apa yang terjadi dengan penghasutan itu, siapa yang dihasut, kemudian apa dampaknya. Mohon maaf Bu, tapi delik akhirnya, penghasutan itu kan bukan delik aduan, itu kejahatan terhadap ketertiban umum. Itu poin saya. Ketika kejahatan terhadap publik kemudian diprivatisasi, bagaimana menjustifikasi restoratif justice itu? Saya penasaran dan publik pasti penasaran apa sih isi kesepakatannya? Karena kan di peraturan Polri itu kan ada template kesepakatan tuh. Ya, misalnya permohonan maaf atau saling memaafkan. Yang kedua, tanggung jawabnya bagaimana? Ganti ruginya bagaimana? Pelaku tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Nah, kira-kira bisa nggak kita dijelaskan supaya ya kita tidak menerka-nerka nih sebenarnya apa sih yang terjadi nih kok tiba-tiba berdamai gitu. Yang kedua, yang menarik lagi, kok rasanya restoratif justice ini tadi yang memohon Bang Egy dan Bang DHL melalui Ibu, tapi kok pasang harga tinggi gitu loh. Saya tidak mau minta maaf, saya tidak mau ada media. Nah, bagaimana strateginya tuh bisa pasang harga tinggi kemudian berdamai? Karena saya juga sebagai advokat kadang-kadang ditawarin restoratif justice, kita justru yang harus kasih pasang harga diskon. Kalau kita mewakili tersangka misalnya. Silakan Bu. Jadi begini, karena kita melibatkan polisi, yaitu penyidik bernama Pak Rosadi, kemudian karena kita takut ada fitnah, dengan digoreng-goreng, nanti kalau ini bawa sekian deal-dealnya kan begitu. Jadi dengan hal ini kita hanya minta bantu
apakah di sana setuju dengan ini? Ketika para pihak sudah mengokekan, nah Pak Jokowi memberikan kata sepakat dengan Bang Egy untuk cash clause. Namun yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada undang-undang yang penghasutan. Pasal 160 KUHP, Bu, ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Tepatnya 6 tahun, Bu. KUHP yang penghasutan. Nah, itu kita menguraikan alasan hukum kita terhadap digelar itu, tolong dipertimbangkan ini tidak masuk pada substansi. Kita harus tahu, gelar perkara itu ada kita tuangkan untuk kepentingan klien, tolong ditinjau ulang kembali bahwa penyidik ini belum pantas mentersangkakan Bang Egy dengan alasan-alasan hukum kita, termasuk yang KUHP yang penghasutan itu dampaknya apa, semua diuraikan oleh ahli yaitu Pak Muzakir. Nah, di dalam hal itu pertimbangan dari gelar perkara itu bahwa dampaknya tidak ada, berarti gugurlah di dalam gelar perkara itu dikabulkan permohonan kita untuk KUHP penghasutan. Nah, untuk yang fitnah dan ini itu dilakukan oleh Pak Jokowi. Dia sepakat, mereka melakukan kesepakatan, maaf tidak perlu disampaikan, yang penting kita menjalin silaturahmi. Itu yang saya langsung dengan Pak Jokowinya gitu. Bang Arissa dengan ditanggapi, Bang, ada gelar perkara lagi, kemudian gugur pasal 160 Oke. KUHP-nya dianggap Boleh Bu Eli? gini, yang pertama Bu, jadi saya asumsikan restoratif justice ini memakai perpol ya, karena tidak memakai KUHP atau KUHP baru. Karena justru kalau memakai KUHP baru dan KUHP baru, ini nggak masuk karena hukumannya di atas 5 tahun karena ada pasal penghasutan. Itu yang pertama. Yang kedua Bu, artinya dengan penjelasan Ibu, artinya pasal penghasutannya itu kan sudah ditersangkakan. Kemudian dicabut dulu, baru restoratif justice, begitu kira-kira restoratif justice-nya. Yang ketiga, bagaimana dengan kriteria-kriteria lain dalam restoratif justice? Misalnya yang pertama adalah tidak ada konflik sosial. Nah, ini yang tadi saya katakan, ini kejahatan terhadap publik, timbul konflik sosial, walaupun konflik sosialnya mungkin belum fisik, tapi sudah ada konflik sosial dan Perpol tidak mengidentifikasi itu secara rinci. Dan yang kedua, yang menarik buat saya begini Bu, ada aturan ya, mohon maaf ini untuk Bang Egy Sujana, kan ada aturan restoratif justice itu tidak boleh berlaku untuk pengulangan tindak pidana. Nah, dalam hal ini Bang Egy Sujana pernah dipidana tahun 2010 dengan pasal yang mirip ya, walaupun berbeda, penghinaan terhadap Pak Presiden SBY dulu, soal Pak SBY dapat mobil Jaguar. Nah, bagaimana mengatasi prosedur-prosedur itu? Apakah ini termasuk klasifikasi residivis yang membuat barrier ya to entry kepada restoratif justice itu? Begini, karena betul tadi soal manajemen konflik bisa dimengerti lah ya. Mungkin saya bisa mengerti, oh ini mungkin langkah politik ya yang menguntungkan bagi keduanya. Tetapi menggunakan instrumen restoratif justice untuk menjustifikasi manajemen konflik itu yang pertanyaan fundamentalnya yang sekarang kita diskusikan, dan ingin penjelasan dari Ibu selaku kuasa hukum kedua tersangka tadi. Silakan Bu. Sebelum dijawab Ibu Eli, karena Bang Aristo mempertanyakan kenapa kesannya disederhanakan sekali, pasal 160 bisa lepas, kemudian transparansi ke publiknya tidak ada. Sesaat lagi kita harus jeda di catatan demokrasi pemirsa.